Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, dan nikmat berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti syariat beliau hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab beliau Hilyatul Auliya menyebutkan bahwasannya suatu ketika Al-Imam Fudail bin Iyad berkata kepada seorang laki-laki, maka Al-Imam Fudail mengatakan kepadanya, "Kam atas alaika, wahai fulan, berapa usiamu sekarang?" Laki-laki itu pun berkata, "Situ nasana, usiaku sudah 60 tahun." Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Fa anta mundu sittina sanatan tasilu ila rabbika tushiku an tablugha." Beliau mengatakan, kalau begitu engkau sudah 60 tahun berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan Imam Fudail bin Iyad ini, laki-laki ini pun mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Imam Fudail berkata, "Ta'lamu ma tafsiruhu?" Wahai fulan, wahai laki-laki, tahukah anda apa tafsirnya ucapanmu tadi? Beliau mengatakan, "Fasirhu lana ya Aba Ali." Kalau begitu wahai imam, jelaskan kepadaku apa tafsir dari ucapanku tadi. Maka Fudail mengatakan, "Qauluka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, taqul ana lillahi abadun wa ana ilaihi raji'un." Adapun ucapanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti engkau mengakui bahwasanya dirimu hamba Allah Subhanahu wa taala dan engkau pasti pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal dunia. Beliau melanjutkan, "Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji'un fa'lam bi annahu mauqufun." Dan barang siapa mengetahui bahwasanya dia hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan pulang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu maqufun falyalam bi annahu mas'ulun. Dan barang siapa yang mengetahui dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui juga dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alima bi annahu mas'ulun falyu'iddad lisu'ali jawaban. Maka barang siapa mengetahui dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mempersiapkan jawabannya untuk pertanyaan tersebut.
Maka pemuda ini pun mengatakan, famal hilah, wahai imam, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Maka Imam Fudail mengatakan, tuhsinu fi ma baqiya, yufar laka fi ma madha wa ma baqiya. Beliau mengatakan, beramal solehlah di sisa usiamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu yang telah berlalu dan dosa sekarang. Fa innaka in asa'ata fi ma baqiya ukhitta fi ma madha wa ma baqiya. Namun jika engkau senantiasa berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, maka Allah akan menyiksamu dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Imam Fudail bin Iyad ini mengajarkan kepada kita tentang hakikat kita di muka bumi ini. Kita semua, saya dan antum semua akan meninggalkan dunia ini, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni kematian. Dan kita semua sedang berjalan menuju pintu, yang di pintu kematian. Namun jamaah kaum muslimin, ada dua golongan manusia ketika mendengar kata kematian. Yang pertama sangat takut dengan kematian. Dia berangan-angan agar usianya panjang dan tidak mau mati. Inilah keadaan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku maksiat. Adapun orang-orang yang beriman, yang dia meyakini tentang takdir ilahiyah, bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang begitu agung tentang keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir ketika mendengar kematian. Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang rindu cinta ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Fa in kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Maka berkata Ibunda Aisyah, ketika mendengarkan ucapan Rasulullah ini, beliau mengatakan, akrahiyatul mauti ya Rasulullah, wahai Nabi, apa maksud takut dengan kematian? Fakuluna nakra'ul maut, karena semua kita takut dengan kematian. Nabi mengatakan, laisa kadzalik, bukan seperti itu wahai Aisyah. Innal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allahi fa habba Allahu liqa'ahu. Wahai Ibunda Aisyah, tidak demikian. Adapun orang-orang yang beriman, ketika dikabarkan kepada dirinya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang ridha Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Fa amal kafir idza busyira bi adzabihi wa iqabihi wa binar kariha liqa Allahi fa kariha Allahu liqa'ahu. Adapun orang kafir, ketika disebutkan kepadanya tentang azab Allah, tentang hukuman Allah, tentang neraka, dia benci ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia yang panjang. Mudah-mudahan sisa usia kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kematian rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal usia, baik dia orang tua, anak muda, anak kecil, bahkan bayi pun sekalipun. Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ila al-fajri. Maka berbekal dengan ketakwaan, karena engkau tidak mengetahui jika malam telah tiba, apakah usiamu masih hidup hingga di pagi hari. Wa kam min fatan tumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusi aqfanuhu wa huwa la yadri. Dan banyak para pemuda yang tertawa di waktu pagi dan sore harinya, namun kain kafan disiapkan dan dia tidak mengetahuinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak para wanita
yang dirias untuk pasangannya. Wa qad qubida arwahuhu lailatal qadri, sedangkan jasadnya, rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhala ajsanuhu dhulmatal qabri, dan betapa banyak anak kecil yang masih diharapkan masa depannya, namun jasad dikubur di dalam kegelapan malam. Wa kam min sahihin mata bila illatin, betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab. Wa kam min saqimin asatula minad dahri, dan betapa banyak orang sakit-sakitan hingga sekarang masih hidup bersama kita. Maka kematian jamaah kaum muslimin rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk beramal soleh, mengenal agama yang benar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud beliau, yang dinukil dalam kitab Mawa'idul As-Sahabah, bahwasannya sahabat Mu'adz bin Jabal ketika sakaratul maut, maka beliau pun mengumpulkan putra-putranya dan mengatakan, asbahna, wahai putraku, apakah pagi sudah tiba? Maka putranya mengatakan, belum wahai ayahanda, belum wahai ayahku. Dan terus seperti itu hingga datang waktu pagi. Ketika di waktu pagi berkata Mu'adz bin Jabal, asbahna, wahai anakku, apakah sudah pagi? Belum mengatakan, na'am wahai ayahku. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, Allahumma inni kuntu akhafuk fa anal yauma arjuk. Ya Allah, sungguh aku takut kepada azabmu, kepada siksaanmu. Fa anal yauma arjuk, adapun sekarang aku berharap kepadamu. Allahumma innaka ta'alamu anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa fiha li jari al-anhar wala li gharasil ashjar walakin li dhum'il hawajir wa mukabadati sa'at wa muzahamatil ulama. Belum ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku tidak cinta dengan dunia dan tidak pernah berangan-angan agar kekal di dunia ini. Dan juga aku tidak berangan-angan untuk sibuk dengan pertanian, dengan sawah dan ladang. Akan tetapi aku rindu, ingin merasakan lapar berpuasa di siang hari, ingin merasakan indahnya solat malam, ingin merasakan bermajlis dengan para ulama. Maka beliau meninggal dunia. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah para ulama kita, mereka berangan-angan agar usia panjang, agar menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan ucapan para ulama-ulama kita. Maka jamaah kaum muslimin, renungilah ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, waratahalitid dunya mudbiratan waratahalitil akhirah muqbilatan. Sesungguhnya dunia akan kita tinggalkan dan akhirat akan kita sambut. Falikulli minhuma banun, sesungguhnya dunia dan juga akhirat memiliki anak cucu. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadikan diri-diri kita sebagai anak-anak akhirat dan bukan anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisabin wa ghadan hisabun bila amalin. Beliau mengatakan hari ini di dunia ini hanya ada amalan dan tidak ada penghisapan.
Adapun besok kelak pada hari kiamat hanya ada penghisapan dan tidak ada amalan. Semoga Allah Subhanahu merahmati kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amala mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimis shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.